semuanya dan juga anak-anak Ibu. Di sini Ibu akan menyampaikan sebuah presentasi yaitu pengelolaan program dampak positif bagi murid, dan Ibu juga akan menyampaikan tentang pengelolaan sekolah kita, baik itu tentang aset maupun lainnya. Jadi untuk mengawali acara kita ini, kita buka dengan doa yang dipimpin oleh Pak Askol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna ya Allah warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lidamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma qim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la tahkim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi ajma'in. Bi barika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menyampaikan program yang akan saya rekomendasikan. Pertama, ini merupakan salah satu tugas CGP saya. Kami sudah masuk pada modul 33, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Nah, jadi program yang ingin saya perkenalkan itu adalah namanya Sahabat, Sekolah Aman, Bahagia Tanpa Ancaman. Jadi sebelum saya memperkenalkan apa itu sahabat, kita harus lebih dulu mengetahui apa yang menjadi sumber daya dalam sekolah kita. Nah, sumber daya yang ada dalam sekolah itu masuk dalam pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, apa yang kita bayangkan dari sekolah kita ini? Ini adalah tampilan depan dari sekolah kita SDN 10 Tanjung. Kira-kira apa yang ada dalam bayangan Bapak Ibu dan anak-anak semuanya? Nah, kalau dibayangkan dulu, kira-kira apa yang ada di dalam bayangan Bapak Ibu tentang SDN kita ini? Nah, setelah selesai membayangkan, saya akan menjelaskan ini. Nah, setelah kita
Itu semua namanya adalah aset. Aset sekolah adalah komponen penting yang mendukung proses belajar mengajar. Aset-aset ini mencakup fasilitas fisik seperti gedung, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lapangan olahraga. Selain itu, aset sekolah juga meliputi peralatan belajar seperti buku, komputer, proyektor, dan alat-alat peraga lainnya. Semua ini berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung pengembangan potensi siswa secara maksimal. Nah, timbul pertanyaan, apa yang menjadi aset sekolah kita yang memberi ini? Boleh diskusi. Apa yang menjadi aset SDN 010 kita berdasarkan penjelasan tadi? Ada lumpur di sana. Udah, Bu. Nah, kira-kira apa yang menjadi aset SDN 010 Tanjung Beringin berdasarkan penjelasan saya tadi? Kalau sudah selesai boleh dilanjut ke sini. Ya. Ulang aja, Pak. Ini boleh masuk. Kan sebalik nih. Kan ini teman-teman. Oke, sudah semua? Sudah semua? Oke. Berarti ini saya kelompokkan dulu ya. Ada di sini ruang kepala sekolah dan perpustakaan. Ada di sini pagar sekolah atau sekolah. Ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang kelas, perpustakaan, tempat parkir, ruang kelas, tanah, bangunan, kursi, meja, perangkat kaca, lapangan, komputer, lapangan olahraga, rumah sekolah, dan kelas. Berarti kita semua sudah setuju apa saja aset sekolah. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, inilah aset utama dari SDN 010 Tanjung Beringin. Hasil diskusi dengan kepala sekolah setelah membaca dari hasil dengan Bapak Ibu semua, berarti semua setuju dengan ini. Salah satu aset utama sekolah adalah modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Nah, modal manusia itu mencakup dari guru. Jadi, di SDN 010 Tanjung Beringin ini terdapat 7 orang guru, ada 2 orang guru yang memiliki sertifikat pendidik, terdapat juga seorang CGP yang dapat menjadi sekolah, serta semuanya merupakan lulusan sarjana sehingga kualitas pembelajaran semakin meningkat. Lalu terdapat seorang TU yang dapat melakukan pengelolaan administrasi lebih baik. Selanjutnya ada komite, yaitu
Komite itu adalah bapak ibu orang tua ya, mewakili sekolah. Komite kooperatif dalam membantu terlaksananya program sekolah serta pengawas. Jadi yang menjadi model utama atau asas sekolah kita ini salah satu model manusianya itu adalah guru, tenaga pendidik, komite dan pengawas. Selanjutnya ada modal sosial. Modal sosial itu mencakup tata tertib dan KKB yang sudah kita lakukan. Nah, anak-anak itu semua tahu kan apa tata tertib sekolah kita? Masuk pukul 8, datang lebih awal pada saat di memakai baju seragam. Selanjutnya adalah model fisik. Model fisik kita itu ini tadi yang semua yang Bapak sebutkan, itu ada ruang kepala sekolah, lahan parkir, lapangan, gudang, dan rumah guru. Selanjutnya ada model fisik itu antara lain juga ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, dan toilet. Jadi ini semua model fisik. Nah, ada gedung-gedung yang kita miliki ini namanya model fisik. Lalu ada namanya model lingkungan alam. Lingkungan alam itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Itu dekat dengan rumah warga. Kebetulan sekolah kita berada di tengah-tengah rumah warga. Lalu udaranya sejuk dan dikelilingi oleh kelapa sawit sehingga siswa belajar dengan nyaman. Lalu ada modal finansial. Satu-satunya modal finansial yang dimiliki sekolah itu adalah dana BOS. Kalau di sekolah lain itu dia bukan hanya dana BOS, ada dari komite, ada dari desa. Tapi kalau sekolah kita satu-satunya dana finansial kita itu dana BOS. Lalu modal politik. Modal politik ini kita berarti kita membangun kerjasama dengan di luar dari lingkungan sekolah. Yaitu ada puskesmas, itu makanya sesekali sekolah kita didatangi oleh puskesmas untuk misalnya obat cacing atau kemarin yang polio dan lainnya. Ada juga vaksin. Lalu ada polisi atau TNI. Nah, biasanya polisi ini juga dia bukan hanya ke sekolah, tapi dia juga menyangkut ke desa. Tapi ketika kita membutuhkan kerjasama dengan polisi atau TNI, mereka pasti datang. Dan juga sudah pernah yaitu tentang sosialisasi tentang kenakalan remaja. Lalu dinas pendidikan dan juga PT Muslimas. Itu dari PT Muslimas kita sering mendapat bantuan baik itu dari baju untuk sekolah dan lainnya. Selanjutnya ada modal agama, yaitu kegiatan P5. Jadi P5 itu termasuk modal agama ya Bapak Ibu. Jadi kegiatan kita lakukan P5 di setiap hari Sabtu itu sampai kebersihan itu termasuk dalam P5. Lalu ada muhadharah, itu dilakukan setiap hari Jumat, dan peringatan hari besar keagamaan itu kita ikuti dulu ya. Berdiri dulu Bapak Ibu. Kalau kedengaran bisa ya ya. Mudah-mudahan juga tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar.
Peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sekali lagi, tangan diputar-putar, peganglah berputarnya, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Jadi Bapak Ibu, program yang ingin saya perkenalkan itu namanya program Sahabat. Sahabat itu sekolah aman, bahagia, tanpa ancaman. Sahabat, gagasan ini dibuat untuk menumbuhkan Sahabat, gagasan ini dibuat untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dengan karakteristik lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Dan dengan program Sahabat atau sekolah aman, bahagia, tanpa ancaman, dan kegiatan ini termasuk dalam kegiatan kurikuler. Program Sahabat ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan ancaman, sehingga setiap siswa dapat belajar dengan nyaman dan mencapai potensi maksimalnya. Alasan saya memilih Sahabat yaitu program sekolah aman, bahagia, tanpa ancaman ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan ancaman, sehingga setiap siswa dapat belajar dengan nyaman dan mencapai potensi maksimalnya. Karena apa saya memilih Sahabat ini? Karena bullying ini atau kekerasan itu ada bentuknya itu kekerasan fisik dan ada kekerasan mental ya Bapak Ibu. Dan itu merupakan menjadi sesuatu masalah dalam lingkungan sekolah, terlebih dalam dunia pendidikan ya. Dalam kehidupan sehari-hari juga kita sudah sering melihat bahwa anak-anak kita itu sulit sekali mengejek teman-temannya. Bukan dalam pukulan, tapi ejekan. Sementara ejekan itu bisa menciptakan kerusakan mental. Kenapa? Itu menjadi doktrin dirinya sendiri. Ternyata saya seperti ini, pandangan orang tentang saya seperti ini. Jadi itulah makanya saya memilih tentang program Sahabat ini. Dilihat dari segi bahasa, kata sahabat sangat umum ataupun familiar dan mengandung arti kedekatan. Program ini membentuk generasi muda yang berkarakter dan siap menghadapi masa depan. Program ini meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan dan program ini memastikan setiap siswa mendapatkan haknya untuk belajar dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Dengan memilih program ini, sekolah telah menunjukkan komitmennya untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik bagi siswa. Nah, sekarang kita tanya sama siswa-siswa itu semua. Siapa di sini yang suka mengejek teman-temannya? Kira-kira itu benar atau salah? Salah. Siapa di sini yang suka botai pun mau nggak? Nah, yang mengejek orang tua, padahal teman-temannya itu baik-baik dia belajar, tapi tiba-tiba diejek orang tuanya. Baik apa benar? Minggu lalu baru ini benar. Nah, ya baik ya. Makanya ibu buat program ini. Baik dan benar. Oke. Prakarsa perubahan. Tujuan saya membuat mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila dalam kegiatan Sahabat atau sekolah aman bahagia
positif dan merasakan emosional yang positif. Jadi apa nak? Lebih dulu kita harus berpikiran positif bahwa semua teman-teman kita itu adalah baik. Semua teman-teman kita itu adalah cantik dan ganteng. Jadi kita harus berubah dulu mindset kita di sini. Mulailah hari ini berpikir anak-anak ini khususnya semua orang adalah baik, khususnya teman-teman sekolah. Lalu dengan lingkungan yang memiliki pola pikir yang dan emosi yang positif akan menumbuhkan keinginan murid untuk bertindak dan melakukan hal-hal yang positif baik bagi dirinya sendiri, orang lain maupun lingkungan belajar. Sekolah merupakan salah satu ruang bagi murid untuk mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana sehingga kita menjunjung tinggi nilai-nilai positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan. Nah, bagaimana program kegiatan ini akan dijalankan? Yang pertama, jenis kegiatan. Kegiatan sahabat ini merupakan salah satu kurikuler, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam jam pelajaran. Jadi program ini saya rencanakan ketika murid-murid juga belajar, Bapak Ibu tetap memperhatikan bagaimana siswa kita itu di dalam kelas. Apakah tindakan kekerasan dan bullying itu tetap dilakukan atau tidak. Lalu program sekolah aman bahagia tanpa ancaman ini adalah investasi jangka panjang yang sangat penting untuk masa depan anak-anak kita. Dengan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, bahagia, dan kondusif bagi semua siswa. Target dari program ini adalah semua warga di lingkungan sekolah, termasuk orang tua. Jadi saya memohon kita berdua kepada orang tua ketika program ini nantinya terlaksana, anak-anak kita di rumah ini juga dikondusifkan dalam hal baik itu dalam perkataan, tindakan maupun perbuatan. Lalu bagaimana program kegiatan ini akan dijalankan? Yang pertama itu dari segi manfaat. Manfaat dari program ini bagi siswa adalah siswa merasa aman, nyaman di lingkungan sekolah, bebas dari segala bentuk kekerasan, baik itu fisik, verbal, psikologi maupun seksual, memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang secara optimal, lalu mampu membangun hubungan yang positif dengan teman sebaya dan juga guru, mengembangkan keterampilan sosial emosional yang baik. Lalu bagi guru dan staf, memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif, mampu mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus kekerasan, serta memahami pentingnya peran mereka dalam membentuk karakter siswa dan bekerjasama secara efektif untuk mencapai tujuan program. Bagaimana program ini dilaksanakan? Rencana program ini dilaksanakan 2 minggu sekali setiap Jumat pukul 7.30 atau 8:10 WIB dengan melibatkan semua warga sekolah. Tapi karena sekolah kita masuk ke jam 8, mungkin lebih tepatnya itu jam 8 sampai jam 8.30 pada saat mereka. Apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan sahabat? Perencanaan, kita analisis situasi. Pertama, kita melakukan pemetaan terhadap kondisi sekolah saat ini, termasuk potensi masalah, sumber daya yang ada, dan dukungan dari berbagai pihak. Lalu penyusunan tujuan, menentukan tujuan yang ingin dicapai serta secara spesifik, terukur dan dapat dicapai, relevan dan memiliki batas waktu atau SMART. Membentuk tim pelaksana program yang terdiri dari berbagai pihak seperti guru, staf, siswa, dan orang tua. Lalu penyusunan rencana aksi, membuat rencana yang detail mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, jadwal pelaksanaan dan indikator keberhasilan. Lalu sosialisasi dan edukasi. Jadi rencananya nanti akan ada penyuluhan, yaitu melakukan penyuluhan kepada seluruh warga sekolah, siswa, guru, staf, dan orang tua mengenai berbagai bentuk kekerasan, dampak, cara mencegahnya. Penyuluhan itu seperti sosialisasi seperti yang saya lakukan ini. Lalu pelatihan, melatih guru dan staf dalam penanganan kasus kekerasan
penyelesaian konflik dan memberikan dukungan kepada korban. Lalu kampanye, melakukan kampanye anti bullying dan promosi nilai-nilai positif melalui berbagai media seperti poster, video, dan drama. Untuk pengembangan lingkungannya, itu ada lingkungan fisik, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman seperti memperbaiki fasilitas, meningkatkan pencahayaan, dan menyediakan ruang konseling. Jadi kalau boleh sebenarnya sekolah kita ini menyiapkan ada khusus ruangan BK untuk masalah tentang bullying ini atau kekerasan anti kekerasan. Lalu dari segi kurikulum mengintegrasikan nilai-nilai positif dan keterampilan sosial emosional ke dalam kurikulum. Jadi ini mengintegrasikan nilai-nilai positif dan keterampilan sosial emosional ini lebih condong dia ke pembicaraan antara face to face dengan siswa untuk menanyakan apa masalah dan apa kendala mengapa siswa tersebut melakukan sesuatu tindakan yang salah itu. Jadi kalau saya nanti kita coba diskusikan lagi sama sekolah apakah perlu ruang BK dan mungkin akan kita tentukan lagi guru yang cocok ke dalam program sahabat kita ini. Lalu pembentukan kelompok dukungan. Membentuk kelompok dukungan ini sebaya dengan membentuk kelompok dukungan sebaya atau kelompok konseling untuk siswa yang membutuhkan bantuan. Jadi nanti kita bekerja sama dengan siswa. Lalu implementasi program. Untuk pelaksanaan kegiatan, melaksanakan berbagai kegiatan yang telah direncanakan seperti workshop, penyuluhan dan kegiatan yang bertemakan anti kekerasan. Lalu monitoring dan evaluasi. Jadi nanti kegiatan ini akan dipantau oleh kepala sekolah, yaitu dilakukan secara bertahap dan pelaksanaan program dan mengevaluasi efektivitasnya. Lalu penyelesaian masalah, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul selama pelaksanaan program. Nah, dalam program ini ada namanya diagram Y, yaitu ada suara atau voice, kepemilikan, ownership, dan pilihan, choice. Dari suara, nanti kita tempatkan kotak saran di lokasi yang mudah dijangkau murid untuk menyampaikan ide, keluhan, atau saran terkait keamanan dan kenyamanan sekolah. Lalu ada alokasi waktu khusus dalam setiap pertemuan kelas untuk membahas isu terkait keamanan kebahagiaan di sekolah. Lalu kita melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan terkait aturan kelas, kegiatan kelas, dan pengelolaan kelas. Jadi ada yang bertanya Bapak Ibu tentang program saya tadi. Mulai dari perencanaan. Lanjut. Nah, pada choice atau pilihan, di sini kita akan menawarkan beragam kegiatan ekstrakurikuler. Mungkin itu bisa seperti badminton, seni, atau khusus untuk lingkungan hidup, teknologi, dan atau sosial. Lalu kita melibatkan siswa dalam memilih pembicara atau narasumber untuk kegiatan pelatihan. Lalu kita adakan musyawarah kelas secara berkala untuk membahas isu-isu yang relevan dengan program sekolah aman, bahagia, dan tanpa ancaman. Kepemilikan atau ownership, berikan tugas khusus kepada murid seperti menjadi duta program, lalu menjaga lingkungan sekolah atau membantu teman sebaya. Selanjutnya kita libatkan siswa dalam proses evaluasi program untuk melihat sejauh mana program berjalan efektif. Nah, ini ada lagu yang saya rekomendasikan untuk mencegah perundungan. Ini kelas 4 tahun lalu mungkin seharusnya sudah tahu.
anti perundungan. Sekali lagi ya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Lalu satu lagi namanya lagu 4 kata ajaib. Berbuat salah bilang maaf, kalau berbuat salah bilang maaf, kalau dapat hadiah ucapkan terima kasih, kalau kau mau lewat ucapkan permisi. Kalau berbuat salah bilang maaf, kalau mau berbuat bilang tolong, kalau dapat hadiah ucap terima kasih, kalau kau mau lewat ucap permisi. Itu adalah 4 kata ajaib yang juga harus kita biasakan. Oke, jadi inti dari presentasi saya hari ini, jadi anak-anak, kalau dari lagu tadi, sudahkah kalian membiasakan 4 kata ajaib tadi? Jujur, anak-anak ibu, siapa yang sudah membiasakan 4 kata ajaib tadi di dalam sekolah, di dalam kelas? Sudahkah? Ketika kalian mau permisi ke kamar mandi, oh permisi bu, saya mau ke kamar mandi, sudahkah dibiasakan? Sudah. Lalu pada saat kalian meminjam, pergi ke kelas 5, permisi Bu Surti, saya mau pinjam buku kepada abang saya, sudahkah kalian lakukan? Sudah. Jujur. Ibu Surti, adakah seperti itu Bu? Belum. Lalu ketika kalian minta tolong, contohnya si Melati lupa bawa pulpen, lalu mau pinjam sama si Lika, sudahkah kalian katakan kata tolong? Sudahkah? Belum. Lalu ketika kalian melakukan salah, sudahkah kalian meminta maaf? Sudah. Yakin. Tapi jawabnya ragu. Sebagian sudah, berarti sebagiannya belum. Nah, mulai minggu depan coba kita sama-sama dulu setiap kali selesai senam, kita nyanyikan lagu tadi, anti perundungan dan juga 4 kata ajaib. Oke? Boleh? Boleh. Jadi inti dari yang ingin saya sampaikan adalah program Sekolah Aman Bahagia Tanpa Ancaman ini adalah inisiatif saya yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, inklusif, dan bebas dari segala bentuk ancaman bagi siswa. Dan program
ini tidak hanya fokus pada aspek keamanan fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan emosional siswa. Jadi Bapak Ibu terima kasih untuk kehadirannya hari ini, dan juga kepada anak-anak Ibu juga terima kasih karena sudah membagi buku hari ini. Kalau tadi sudah dibuka dengan doa, berarti ditutup dengan doa juga Pak. Boleh Pak. Kita siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma atina bil iman wa anisna bil iman wa asyirna bil iman wa arina jannata ma'al iman. Allahumma sabbina ma'al iman wa ahmina minad dunya ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa abaina wa ummahatina wa auladina wa ikhwanina min jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin.